Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Baik, perkenalkan nama saya Hajra, NIM 105731105 mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar perpajakan, di mana pemaparan materi kali ini merupakan pengganti final atau tugas pengganti final dari mata kuliah pengantar perpajakan. Dosen pengampu yaitu Ibu Saida Said SE MAK. Baik, sebelum melangkah jauh memaparkan mengenai konsep dasar perpajakan, sebelum itu saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih itu pajak. Nah, di sini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di sini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengemukakan bahwa pajak ini adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan. Nah, badan itu adalah perusahaan-perusahaan seperti PT, CV, yang sifatnya memaksa diatur dalam undang-undang dan wajib pajak ini tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari negara, tetapi pembayaran pajaknya ini digunakan untuk keperluan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Konsep dasar perpajakan di sini terbagi lagi menjadi beberapa subpokok bahasan. Nah, yang pertama itu adalah jenis-jenis pajak. Nah, di sini jenis pajak terbagi menjadi dua kategori, ada yang berdasarkan sifatnya dan ada yang berdasarkan lembaga yang berwenang untuk memungutnya. Nah, berdasarkan sifatnya, jenis pajak di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak subjektif dan yang kedua adalah pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya itu memperhatikan keadaan pribadi si wajib pajak. Nah, contohnya itu seperti pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Nah, sedangkan pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan keadaan pribadi dari si wajib pajak, tetapi yang dilihat itu adalah objeknya atau barang apa yang dimiliki orang tersebut sehingga dikenakan pajak. Kemudian berdasarkan lembaga yang berwenang untuk memungutnya, pajak di sini dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pajak negara dan yang kedua adalah pajak daerah. Nah, pajak negara tentu saja adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan nantinya digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran di rumah tangga negara. Contohnya itu PPh, PPN, dan PPNBM. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan nantinya digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rumah tangga daerah. Contohnya itu retribusi, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya ada tata cara pemungutan pajak. Nah, tata cara pemungutan pajak ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah stelsel pajak. Nah, stelsel pajak di sini terbagi lagi menjadi beberapa kategori.
Yang pertama adalah stelsel nyata, di mana stelsel nyata ini adalah pemungutan pajak yang didasarkan pada penghasilan sesungguhnya. Jadi pada stelsel nyata ini menunggu sampai pada akhir periode. Nanti pada akhir periode dihitung berapa penghasilan sesungguhnya dari si wajib pajak tersebut. Nah, yang kedua itu ada stelsel anggapan. Stelsel anggapan di sini adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur dalam undang-undang. Jadi pada stelsel anggapan di sini tidak menunggu sampai akhir periode, tetapi pada stelsel anggapan di sini dia langsung menganggap bahwa penghasilan misalnya penghasilan pada tahun 2021 itu nantinya akan sama dengan penghasilan tahun 2022. Jadi pada stelsel anggapan si wajib pajak ini juga menganggap bahwa pajak penghasilan yang dibayar tahun lalu itu sama dengan pajak penghasilan yang akan dibayar tahun ini. Dan yang ketiga adalah stelsel campuran, di mana stelsel campuran di sini merupakan pengenaan pajak yang mengkombinasikan antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Jadi ketika menggunakan stelsel campuran pada awal periode itu menggunakan stelsel anggapan, si wajib pajak menganggap bahwa penghasilan tahun lalu sama dengan penghasilan tahun ini dan pajak yang dibayar tahun lalu itu sama dengan pajak yang akan dibayar tahun ini. Kemudian pada akhir periode, si wajib pajak baru menggunakan stelsel nyata, yaitu dengan cara menghitung atau mencocokkan kembali anggapannya di awal periode dengan penghasilan sesungguhnya di akhir periode. Selanjutnya itu masih dengan tata cara pemungutan pajak, yaitu asas pemungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak di sini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu adalah asas domisili atau asas tempat tinggal. Yang kedua adalah asas sumber dan yang ketiga adalah asas kebangsaan. Nah, asas domisili atau tempat tinggal itu menurut definisinya, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh wajib pajak yang tinggal di wilayahnya. Jadi, asas domisili itu adalah pengenaan pajak kepada seluruh wajib pajak yang tinggal di wilayahnya, meskipun penghasilannya itu ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, tetap saja negara berhak mengenakan pajak kepada si wajib pajak tersebut. Nah, yang kedua ada asas sumber. Definisi asas sumber yaitu negara berhak mengenakan pajak atas setiap penghasilan yang diperoleh di wilayahnya. Jadi dalam asas sumber ini meskipun wajib pajak tersebut tinggal di dalam negeri ataupun di luar negeri, tetapi penghasilannya itu diperoleh di Indonesia atau di dalam negeri, maka tetap dikenakan pajak. Yang ketiga ada asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan ini adalah pengenaan pajak yang selalu dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Untuk asas kebangsaan itu misalnya warga negara asing. Warga negara asing ini tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia. Nah, Indonesia tidak berhak mengenakan pajak kepada si warga negara asing ini karena orang tersebut bukan dari kebangsaan Indonesia, kecuali warga negara asing ini sudah tinggal lebih dari 183 hari atau lebih dari 6 bulan. Kemudian selanjutnya ada sistem pemungutan pajak, di mana di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak yang berlaku itu ada 3 sistem. Yang pertama adalah official assessment system, yang kedua adalah self assessment system, dan yang ketiga adalah withholding system. Nah, official assessment system adalah sistem pemungutan pajak
yang segala sesuatunya yang berhubungan dengan pemungutan pajak itu dilakukan oleh fiskus atau pemerintah. Jadi pemerintah yang melakukan perhitungan pajaknya, pemungutan pajaknya, dan pelaporan pajaknya itu dilakukan semua oleh pemerintah. Nah, kemudian self assessment system. Self assessment system ini adalah pemungutan pajak di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak itu dilakukan oleh individu atau masyarakat itu sendiri. Jadi, individu atau orang pribadi wajib pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran pajak sendiri. Yang ketiga ada withholding system. Nah, withholding system ini adalah sistem pemungutan pajak yang menggunakan pihak ketiga. Siapa itu pihak ketiga? Pihak ketiga itu misalnya seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, yang melakukan pemungutan pajak ini adalah pemilik perusahaan atau orang yang memberikan si karyawan ini pekerjaan. Selanjutnya itu ada yang namanya timbulnya utang pajak. Nah, timbulnya utang pajak di sini dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama ada ajaran material dan yang kedua adalah ajaran formil. Nah, ajaran material di sini mengemukakan bahwa utang pajak itu timbul karena diberlakukannya undang-undang tentang pajak. Jadi dalam ajaran material ini individu ataupun badan akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak ataupun tidak. Jadi, ajaran material ini sejalan dengan sistem pemungutan pajak yang kedua seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu self assessment system. Kemudian ada yang dikatakan ajaran formil. Nah, ajaran formil ini mengemukakan bahwa utang pajak itu timbul karena dikeluarkannya SKP atau surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah. Jadi ajaran formil ini sejalan dengan sistem pemungutan pajak yang pertama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di dalam surat ketetapan pajak atau SKP ini yang dikeluarkan oleh fiskus atau pemerintah, dalamnya itu terdapat apakah orang pribadi atau badan ini dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang akan dibayar, kapan kapan waktu pembayarannya, itu semua tertulis dalam surat ketetapan pajak. Kemudian ada yang namanya berakhirnya utang pajak. Nah, utang pajak ini dikatakan berakhir karena beberapa penyebab atau beberapa alasan. Yang pertama itu karena pembayaran. Nah, tentu saja ketika si wajib pajak telah melakukan pembayaran atau telah melakukan pelunasan utang pajak, maka utang pajaknya dikatakan berakhir. Yang kedua ada yang namanya kompensasi. Nah, kompensasi di sini misalnya ada kelebihan pembayaran pada bulan atau tahun sebelumnya. Nah, kelebihan pembayaran ini digunakan untuk membayar atau melunasi utang pajak pada bulan atau tahun berikutnya. Yang ketiga ada yang namanya kadaluarsa. Nah, utang pajak dikatakan kadaluarsa apabila si wajib pajak ini tidak melakukan pembayaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Nah, biasanya itu utang pajak dikatakan kadaluarsa ketika melewati waktu 10 tahun yang terhitung sejak tanggal terutangnya pajak atau berakhirnya utang pajak. Yang keempat ada yang namanya pembebasan atau penghapusan. Nah, kewajiban membayar pajak dikatakan dihapus apabila pemerintah telah melakukan yang namanya penyidikan. Nah, hasil penyidikan dari pemerintah ini dapat disimpulkan bahwa si wajib pajak ini sudah tidak mampu lagi untuk membayar atau memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Apakah itu karena terjadi kebangkrutan atau karena terjadi kesulitan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan tarif pajak. Nah, tarif pajak di sini terbagi menjadi 4 kategori.
Yang pertama ada tarif tetap. Nah, tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang sifatnya tetap meskipun DPP-nya semakin besar. Contohnya itu seperti bea materai. Nah, dapat dilihat pada layar. Di sini ada DPP atau dasar pengenaan pajak. Di sini ada 1 juta, 2 juta, dan 3 juta. Tarifnya tetap 10.000 karena sekarang materai yang dipakai itu adalah materai 10.000. Yang kedua ada yang namanya tarif proporsional atau sebanding, di mana tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap meskipun DPP atau dasar pengenaan pajaknya itu semakin besar. Nah, di sini contohnya ada DPP atau dasar pengenaan pajak. Di sini ada 1 juta, 2 juta, dan 3 juta. Nah, tarifnya itu 11%, 11%, dan 11%. Contoh dari tarif proporsional itu contohnya PPN atau pertambahan nilai. Meskipun tarifnya sama 11%, tetapi DPP-nya berbeda sehingga utang pajaknya juga di sini akan berbeda. Kemudian yang ketiga ada tarif progresif. Nah, tarif progresif di sini adalah tarif berupa persentase tertentu di mana tarifnya itu semakin besar seiring dengan semakin besarnya juga DPP atau dasar pengenaan pajak. Contohnya ada DPP 1 juta, 2 juta, dan 3 juta. Jika DPP-nya itu 1 juta, maka tarifnya 10%. DPP-nya 2 juta, tarifnya 15%. Dan DPP-nya 3 juta, tarifnya 20%. Sehingga utang pajaknya juga di sini berbeda. Kemudian ada yang namanya tarif degresif, di mana tarif degresif ini merupakan kebalikan dari tarif progresif. Nah, tarif degresif ini adalah tarif berupa persentase tertentu yang tarif persentasenya itu semakin menurun seiring dengan semakin besarnya DPP. Jadi tarifnya di sini semakin kecil seiring dengan semakin besarnya DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, dapat dilihat bahwa ketika DPP-nya 1 juta, tarifnya 20%. Ketika DPP-nya 2 juta, tarifnya 15%, dan ketika DPP-nya 3 juta, tarifnya 10%. Jadi bedanya kalau tarif progresif itu tarifnya itu semakin besar seiring dengan semakin besarnya juga DPP, sedangkan tarif degresif itu tarifnya semakin kecil atau semakin menurun seiring dengan semakin besarnya DPP atau dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya ada yang namanya perlawanan pajak. Nah, di mana perlawanan pajak di sini ada dua. Yang pertama adalah perlawanan pasif dan yang kedua adalah perlawanan aktif. Nah, kalau perlawanan pasif tidak ada yang melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, melainkan karena kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, kalau perlawanan pasif ini, si wajib pajak tidak melakukan suatu upaya untuk menghambat penerimaan negara, melainkan karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Contoh perlawanan pasif ini misalnya di masyarakat pedesaan. Nah, di masyarakat pedesaan ini mempunyai kebiasaan untuk menyimpan uang sendiri di rumah atau membelikannya emas. Mereka belum terbiasa menyimpan uang di bank, bukan karena mereka menghindari PPh dari bunga yang diperoleh ketika menyimpan uang di bank. Kemudian ada perlawanan aktif. Nah, perlawanan aktif ini si wajib pajak melakukan sebuah upaya untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Nah, misalnya si wajib pajak ini
Misalnya si wajib pajak ini memberikan data-data atau surat-surat yang palsu agar pajak yang akan dibayar itu berkurang. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian materi kali ini, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari yang namanya kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.